Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayuni Khoiriyah dengan NIM 230211077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, perilaku pesan verbal dan nonverbal. Dalam komunikasi, tanda-tanda verbal ditunjukkan dengan menyebutkan kata-kata, mengungkapkannya secara lisan maupun tertulis, sedangkan tanda-tanda nonverbal terlihat dari tampilan wajah dan gerakan tangan. Komunikasi antar pribadi, perilaku spontan, scripted, dan contrivert. Bentuk perilaku spontan. Dalam komunikasi antar pribadi, perilaku ini dilakukan secara tiba-tiba serta-merta untuk menjawab suatu rangsangan dari luar. Perilaku spontan biasanya dilakukan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Contohnya ketika ada teman yang menyapa, "Halo," lalu kita secara spontan akan menjawab dengan "Hai." Bentuk perilaku scripted. Bentuk perilaku berikut adalah perilaku yang bersifat scripted. Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa sebagian reaksi emosi manusia terhadap pesan tertentu dilakukan melalui proses belajar, sehingga perilaku itu menjadi rutin. Kita menyebutnya perilaku karena kebiasaan. Contohnya adalah seperti kita menyirami tanaman setiap hari. Bentuk perilaku contrivert. Perilaku contrivert merupakan perilaku yang sebagian besar dilakukan atas pertimbangan kognitif. Jadi, perilaku itu timbul karena manusia yakin dan percaya atas apa yang dia lakukan tersebut benar-benar masuk akal. Semua perilaku, ucapan, kata-kata verbal, dan gerak-gerakan nonverbal sesuai dengan pikiran, pendapat, dan kepercayaan. Contohnya adalah ketika kita membeli barang, kita akan membeli barang tersebut atau tidak. Komunikasi antar pribadi, proses dinamis. Komunikasi antar pribadi merupakan suatu proses yang berkembang. Konsep tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi tidak statis, melainkan dinamis. Demikian kata Miller dan Sternberg. Mereka menerangkan bahwa apabila ada dua orang yang baru pertama kali bertemu, maka kedua orang itu hanya mempunyai gambaran umum atau informasi dasar tentang diri mereka masing-masing. Contohnya yaitu percakapan awal dengan orang baru. Saat kita pertama kali bertemu dengan seseorang, kita mungkin hanya menanyakan nama dan tempat tinggal mereka. Tapi, jika sering bertemu, kita akan menanyakan lebih banyak informasi seperti pekerjaan, hobi, atau yang lainnya. Selanjutnya, komunikasi antar pribadi, umpan balik, dan koherensi. Hasil umpan balik. Komunikasi antar pribadi dikatakan sukses apabila komunikator dan komunikan berpartisipasi melalui pengiriman pesan verbal maupun nonverbal. Setiap tindakan komunikasi termasuk komunikasi antar pribadi selalu ditandai Selanjutnya, komunikasi antar pribadi, umpan balik, dan koherensi. Hasil umpan balik. Komunikasi antar pribadi dikatakan sukses apabila komunikator dan komunikan berpartisipasi melalui pengiriman pesan verbal maupun nonverbal. Setiap tindakan komunikasi termasuk komunikasi antar pribadi selalu ditandai umpan balik. Kalau harapan-harapan itu terpenuhi, maka komunikasi antar pribadi telah berhasil karena umpan balik yang ditampilkan orang itu telah membuat kita saling mengerti. Contohnya, ketika seseorang berbicara, kita bisa memberikan umpan balik dengan mengangguk untuk menunjukkan kita mengerti atau setuju. Komunikasi antar pribadi juga melibatkan beberapa tingkat interaksi antar pribadi. Umpan balik tidak mungkin ada jika tidak adanya interaksi atau kegiatan dan tindakan yang menyertainya. Keberadaan interaksi menunjukkan bahwa komunikasi antar pribadi menghasilkan suatu umpan balik pada tingkat keterpengaruhan tertentu. Tanpa pengaruh, maka interaksi komunikasi pribadi kurang bermanfaat. Dalam komunikasi antar pribadi mengadakan suatu perubahan pendapat, sikap, dan tindakan tertentu.
Hasil koherensi, selain umpan balik dan interaksi, maka hasil lain yang diharapkan oleh komunikasi antar pribadi adalah koherensi. Satu umpan balik berupa pesan verbal maupun nonverbal lebih bermakna kalau terjadi koherensi yang dimaksudkan. Dengan koherensi yaitu terciptanya suatu benang merah atau jalinan antara pesan-pesan verbal maupun nonverbal yang telah dinyatakan, sedang dinyatakan, dan akan dinyatakan oleh orang lain. Contoh hasil koherensi misalnya dari hubungan pertemanan menjadi hubungan persahabatan. Komunikasi antar pribadi tatanan intrinsik dan ekstrinsik. Tatanan intrinsik yang dimaksud dengan tatanan intrinsik adalah suatu standarisasi perilaku yang sengaja dikembangkan untuk memandu pelaksanaan komunikasi antar pribadi. Contoh dari tatanan intrinsik adalah yaitu misalnya berita bola tidak terlalu penting untuk penggemar K-pop, begitu pula sebaliknya dengan berita K-pop yang tidak terlalu penting untuk penggemar sepak bola. Tatanan ekstrinsik yang dimaksud dengan tatanan ekstrinsik adalah tata aturan yang timbul akibat pengaruh pihak ketiga atau pengaruh situasi dan kondisi sehingga komunikasi antar pribadi harus diperbaiki. Contohnya ketika kita sedang membicarakan berita tentang pembunuhan, lalu tiba-tiba ada adiknya datang, yang kita lakukan adalah menghentikan pembicaraan tersebut selagi adiknya masih ada di situ. Selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi merujuk pada tindakan. Ciri keenam, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar pribadi harus disertai dengan tindakan-tindakan tertentu. Jadi, komunikator dengan komunikan harus bersama-sama menciptakan kegiatan tertentu yang mengesankan bahwa mereka selalu berkomunikasi antar pribadi. Contohnya, ketika kita bersama sahabat membicarakan rahasia yang hanya diketahui oleh kita, lalu datang teman lain, selanjutnya kita akan mengganti topik pembicaraan tersebut. Yang terakhir adalah komunikasi antar pribadi, tindakan persuasi antar manusia. Kegiatan komunikasi harus selalu mengandung tindakan persuasi. Sunarjo 1983 yang mengutip dari berbagai sumber menyebutkan persuasi merupakan teknik untuk mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan atau menggunakan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi. Contohnya yaitu seperti meyakinkan untuk ikut kursus atau mengajak nonton film atau liburan bersama. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.